dengan penuh ucapan syukur. Dalam ibadah RF Sabat kali ini kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari. Sehingga pada saat ini kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul taat dalam perspektif Ibrani. Apa yang disebut dengan taat? Bapak Ibu Saudara sekalian, definisi taat yang pertama adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah, dan disebut juga patuh. Itu definisi taat yang pertama. Yang kedua, taat itu berarti tidak berlaku curang atau setia. Yang ketiga, arti dari taat adalah saleh atau kuat beribadah. Itu tiga hal definisi dari taat. Nah, dari tiga hal tadi, taat dilakukan karena yang pertama di bawah tekanan. Karena ada di bawah tekanan, maka seseorang taat. Jadi taatnya karena ditekan oleh yang lebih berotoritas. Misalkan peraturan-peraturan, maka orang yang berotoritas itu memberikan hukum untuk ditaati oleh bawahannya. Yang kedua, taat dilakukan karena kerelaan hati. Jadi yang pertama di bawah tekanan, orang bisa taat. Yang kedua karena kerelaan hati, jadi dengan sukarela taat. Yang ketiga, taat berdasarkan hasil kajian hati. Artinya sesuatu yang harus ditaati itu dikaji terlebih dahulu di dalam hati. Nah, untuk itu berbicara soal taat, saya akan mengajak untuk membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-25. Lukas 8 ayat yang ke-25. Di dalam Indonesian Literal Translation dikatakan, dan dia berkata kepada mereka, di manakah imanmu? Dan sambil ketakutan mereka takjub seraya berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang ini sehingga dia memberi perintah bahkan kepada angin dan air, dan mereka pun taat kepadanya. Ini adalah apa yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-25 dari Indonesian Literal Translation. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa kitab suci Indonesian Literal Translation itu diterjemahkan dari J.P. Green, di mana perjanjian barunya diambil dari bahasa Yunani. Tetapi kalau kita melihat di dalam kitab Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-25,
dari kitab Brit Kadasa atau perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, maka di sana kalau dibaca bunyinya Saal Otam Evo Emunat Kem. Jadi pendek saja ayatnya. Kalau diterjemahkan bunyinya, tanyanya kepada mereka, di manakah imanmu? Jadi ayat yang tadi di bawah cukup panjang, itu di dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada. Ya, jadi saya ulang sekali lagi, Lukas 8 ayat yang ke-25 tadi dikatakan, dan dia berkata kepada mereka, di manakah imanmu? Titik sampai di situ. Kemudian ada kelanjutannya, dan sambil ketakutan mereka takjub seraya berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang ini sehingga dia memberi perintah bahkan kepada angin dan air, dan mereka pun taat kepadanya. Ini cukup panjang, tetapi kalau di dalam terjemahan dari Brit Kadasa bunyinya hanya Saal Otam Evo Emunat Kem, yang artinya tanyanya kepada mereka, di manakah imanmu? Titik sampai di situ. Nah, kenapa kok tadi sangat panjang ayatnya? Itu merupakan penambahan yang terjadi karena ditulis dari kitab suci Textus Receptus atau kitab suci perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Nah, bagaimanakah kitab suci dalam bahasa Yunani? Kita akan mendengar bunyinya. Lukas 8 ayat yang ke-25. Silakan bisa dibunyikan. Είπεν δε αυτής που έστιν η πίστη Σίμων φόβηθεντες δε έθαυμασαν λέγοντες προς αλλήλους της άρα ούτως έστιν ότι και της άνεμης έπιταση και το είδατη και υπακούσιν αυτό. Nah, itu bunyinya, saudara-saudara. Saya sengaja tidak membunyikan karena kalau saya membaca, saya tidak lancar di dalam bahasa Yunani. Maka komputer yang saya suruh membaca. Jadi kenapa ayatnya tadi panjang? Karena diambil dari kitab suci berbahasa Yunani, Textus Receptus. Nah, sekarang kita masuk ke kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-40. Kejadian 41 ayat yang ke-40 di sana berbunyi, engkaulah yang berkuasa atas istanaku, dan kepada perkataan mulutmu segenap rakyatku akan menaatinya. Ini berbicara tentang Yosef ketika dia diangkat menjadi pemimpin di Mitsrayim atau di Mesir. Dan Paro atau Fir'aun mengatakan, engkaulah yang berkuasa atas istanaku, dan kepada perkataan mulutmu segenap rakyatku akan menaatinya. Di situ saya garis bawahi kata-kata menaatinya. Menaatinya itu dari kata dasar apa, saudara-saudara? Taat, ya. Nah, di situ dikatakan hanya pada tahta inilah aku lebih besar daripadamu. Kalau di dalam kitab Tenak atau perjanjian lama dalam bahasa Ibrani berbunyi Ata tiye bel albeti wa al pika yisak. Di sana menggunakan kata yisak. Kemudian di bawahnya dikatakan kal amirak hakise ekdal mimeka. Itu di dalam Kejadian pasal 40 ayat yang ke-41. Kata menaatinya menggunakan kata yishak, bukan yitzhak. Kalau yitzhak itu ishak, tapi yisak, ya. Yisak itu artinya menurut perintah.
Jadi kata taat itu di dalam perspektif Ibrani tidak ada, saudara-saudara. Yang ada adalah yisak atau menurut perintah. Nah, menurut perintah di sini karena punya otoritas. Jadi Yosef memiliki otoritas karena diberi otoritas oleh Faro. Sehingga rakyatnya Faro harus tunduk atau menurut perintah yang disampaikan oleh Yosef. Kenapa? Karena Yosef punya otoritas. Nah, di dalam Word English Bible Messianic dikatakan, "You shall be over my house, and according to your word, will all my people be ruled. Only in the throne I will be greater than you." Jadi di sini dikatakan, "To your word will all my people be ruled." Artinya, menurut perkataanmu semua rakyatku akan diperintah. Jadi istilah taat di dalam perspektif Ibrani itu tidak ada, saudara-saudara. Yang ada orang menurut perintah karena orang yang memberi perintah itu punya otoritas. Makanya dikatakan, "To your word will all my people be ruled." Menurut perkataanmu semua rakyatku akan diperintah. Artinya rakyatnya bisa diperintah oleh Yosef karena Yosef punya otoritas yang diberikan oleh Faro. "Only in the throne I will be greater than you." Hanya tahta itulah saya lebih besar dari kamu. Artinya semua otoritas itu sudah diberikan kepada Yosef. Saya lanjutkan. Demikian pun sebagai penyembah Bapa Yahweh, saudara dan saya sebagai penyembah Yahweh itu taat karena menurut perintah firman Elohim yang tidak menghendaki namanya disebut dengan sembarangan atau untuk kesia-siaan, apalagi diganti dengan nama sesembahan lain. Jadi taat dalam perspektif Ibrani adalah taat karena otoritas firman Elohim. Jadi kalau kita melihat ada banyak pendeta yang mengatakan kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhannya itu adalah firman Tuhan Allah yang tidak ada korelasinya dengan Bapa Yahweh, maka itu bukan disebut taat. Karena bukan dari otoritas firman Elohim. Buktinya apa? Mereka tidak mau menyebut nama Yahweh. Mereka menganggap Yahweh itu terlalu kudus, sehingga tidak bisa disebut. Kalau saya tanya, lalu bagaimana Anda menyebut-nyebut Yesus? Berarti Yesus tidak kudus karena bisa disebut. Nah, ini seringkali tidak memberikan jawaban yang pasti. Jadi taat dalam perspektif Ibrani adalah taat karena otoritas firman Elohim. Saudara dan saya adalah orang-orang yang taat karena otoritas firman Elohim, bukan karena tekanan manusia. Yang seringkali terjadi adalah bagaimana manusia lebih taat kepada sinode, doktrin gereja, daripada taat kepada otoritas firman Elohim. Banyak orang yang mengerti, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang nama Yahweh. Saya tahu Pak, Yahweh itu memang benar. Tapi bagaimana ya, sinode kami belum menerima. Nah, yang menjadi pertanyaannya, itu gembala, itu pendeta, melayani Tuhan atau melayani sinode? Itu yang jadi masalahnya. Jadi orang yang taat dalam perspektif Ibrani bukan karena tekanan manusia. Kita lihat di dalam kitab Matius atau Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, "Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa.
Namun terlebih takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini yang harus kita takuti. Nah, siapakah yang bisa membunuh jiwa maupun tubuh di dalam neraka? Tidak lain adalah Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Berwah Kodes. Kita lihat di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Ini yang firman ajarkan kepada kita. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, saudara sekalian yang mendengarkan firman ini lebih takut kepada Elohim daripada kepada manusia. Karena kita melihat bagaimana kebenaran itu harus dinyatakan. Sekarang ini ada seorang pengacara yang terkenal, Bapak Komarudin. Ya, dia setiap kali berbicara menggunakan Elohim, Yahweh, dan tidak pernah menyebut nama sesembahan lain. Dia adalah seorang pengacara terkenal yang ngurusi soal kasus Sambo, dan dia termasuk pengacara yang pinter, yang hebat. Nah, pengacara tentu tahu salah kata berarti salah makna. Karena itu dia tidak menggunakan nama sesembahan lain di dalam setiap wawancaranya. Dia selalu menyebut Yahweh, Elohim, Adonai, karena dia tahu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, tadi kan di dalam kitab Matius 10 ayat yang ke-28 dikatakan, janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Lalu Lukas 12 ayat 5 dikatakan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Yang menjadi pertanyaannya, apakah nama Tuhan ada kaitannya dengan keselamatan? Menurut saudara ada enggak? Ada. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat? Ini kan yang sering kali diungkapkan oleh pendeta-pendeta yang anti dengan nama Yahweh, yang mengatakan tidak perlu pakai Yahweh juga saya bisa melakukan mujizat, tidak perlu pakai nama Yahweh saya juga bisa mengusir setan. Nah, ayat 23 dikatakan, dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Saya garis bawahi di ayat yang ke-23. Di ayat yang ke-23, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana berbunyi, As-odia lahem meolam lo hikarti etkem suru mimeni oseresa. Yang kalau diterjemahkan, jadi aku akan memberitahu mereka bahwa aku tidak mengenal kamu yang berlaku jahat dengan menyingkirkan aku. Jadi orang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga karena menyingkirkan aku. Yang berbicara siapa di sini, saudara-saudara?
Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang berbicara siapa? Yesua. Nah, apa kaitannya dengan nama Yahweh? Yesua itu adalah Yahweh. Maka di dalam kitab Indonesian Literal Translation dikatakan kedurhakaan. Tidak mengenal kamu yang berlaku jahat karena kedurhakaan. Artinya membuang nama Yahweh. Malam nanti saya akan mengupload video orang yang mengaku sebagai teolog handal. Dan dia anti dengan nama Yahweh. Tetapi mengajar orang untuk sebut saja Allah, tidak masalah. Ya. Nah, hari ini, malam nanti setelah selesai ini, saya akan upload. Kenapa? Karena di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7, di dalam kitab Tenak berbunyi, Lo tisa et sem Yahweh Elohika lazawe, kilo yenake Yahweh et asher yisa et semu lazawe. Yang artinya jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Nah, perhatikan, menyebut kesia-siaan saja dilarang, apalagi mengganti dengan sia-sia. Kenapa? Karena di dalam 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8 berbunyi, Hodulah Yahweh kir'u vismu hodiu fa'amim alilotai. Yang berarti bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, bukan panggillah sebutannya, tetapi panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi Bapak Yahweh menghendaki namanya disebut, bukan menyebut hanya panggilannya. Kalau hanya panggilan itu seperti Tuhan, Gusti, Lord, God, Elohim, itu adalah sebutan. Tetapi kalau nama itu Yahweh. Dan ini banyak orang yang mengaku diri sebagai seorang teolog, tetapi ternyata tidak mampu membedakan antara nama dan sebutan. Kemudian di dalam 1 Tawarin 16 ayat yang ke-26, di sana berbunyi, Kikal Elohi ha'amim elilim wa Yahweh samayim asa. Sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Jadi selain Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Beruah HaKodes, menurut ayat ini adalah berhala. Dan ini bukan saya yang menyampaikan, tapi firman yang menyampaikannya. Itulah sebabnya di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di sana berbunyi, Anoki Yahweh wa'in mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Jadi berbicara tentang nama Yahweh, itu berbicara tentang keselamatan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika saya menemukan kebenaran tentang nama Yahweh, saya lebih suka dibully, saya lebih suka disingkirkan, saya lebih suka dikucilkan oleh orang-orang daripada saya ditolak oleh Bapa Yahweh. Jadi seperti apakah penyembah Bapa Yahweh di hadapan Elohim sesungguhnya? Kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai 27, ya saya akan baca demikian bunyinya. Oleh karena itu setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir dan bertiuplah angin. Dan semua melanda atas rumah itu. Dan dia tidak runtuh karena dia telah difondasikan di atas batu karang.
Dan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia akan disamakan dengan seorang yang bodoh yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir dan bertiuplah angin. Dan semua melanda rumah itu dan dia runtuh dan keruntuhannya itu sangatlah hebat. Berapa banyak kali saya melihat satu realitas atau kenyataan. Orang mengaku diri jadi Kristen sudah puluhan tahun. Tetapi ketika diajak adu argumentasi, akhirnya menyerah dan meninggalkan imannya. Kenapa? Karena dia tidak menemukan Tuhan yang sesungguhnya dan tidak diberi hikmat oleh Elohim untuk mengerti kebenaran. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27, seperti apakah penyembah Bapa Yahweh di hadapan Elohim? Seperti apakah saudara di hadapan Tuhan? Yang pertama, seperti orang yang bijaksana. Yang kedua, seperti orang yang memiliki pondasi iman yang teguh. Artinya apa? Kuat menghadapi badai kehidupan. Karena itu kita bisa melihat apakah saudara betul-betul mengerti, memahami tentang Tuhan kita atau tidak ketika kita menghadapi tantangan badai kehidupan. Apakah kita kuat menanggungnya ataukah kita mengalami keruntuhan iman? Keruntuhan iman seringkali terjadi disebabkan karena salah di dalam memberikan motivasi. Kamu percaya Bapa Yahweh, nanti hutangmu lunas semua. Nah, ini salah, saudara-saudara. Ya, salah fondasi. Kita beriman kepada Bapa Yahweh bukan karena hutangnya biar lunas, tetapi karena hanya Bapa Yahweh lah Juru Selamat yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, dan dialah yang memiliki samayim atau sorga. Dan itu seperti yang ada di dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai 15. Kita buka bersama-sama Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Dan dia sendiri sesungguhnya telah memberikan para rasul dan para nabi dan para penginjil dan para gembala, bahkan para pengajar untuk penyempurnaan orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan bagi kebangunan tubuh HaMashiach. Sehingga kita semua telah sampai pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna, sesuai ukuran kedewasaan kepenuhan HaMashiach. Sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan digiring oleh berbagai angin pengajaran dengan tipu daya manusia dalam kelicikan dengan muslihat penyesatan. Dan sambil mengatakan kebenaran di dalam kasih kita akan bertumbuh ke arah Dia, HaMashiach yang menjadi kepala segala sesuatu. Jadi di hadapan Bapa Yahweh kita akan kuat. Meskipun orang mengajar untuk berpaling iman kita, kita tidak akan berpaling, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena kita memiliki pondasi iman yang kuat. Ada orang tanya kepada saya, Pak Yakub, kira-kira kita menyebut Yahweh dan Yeshua itu perlu direvisi lagi atau tidak? Saya katakan tidak perlu. Kenapa? Karena kita mengacu kepada kitab berbahasa Ibrani. Kalau dulu kan kita mengacunya kepada kitab berbahasa Yunani atau berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris. Sedangkan kita sekarang ini mengacunya kepada kitab berbahasa Ibrani. Jadi kita akan kuat menghadapi badai kehidupan karena Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Waruah HaKodes menyertai di dalam kehidupan kita. Nah sekarang kita kembali ke
masalah ketaatan, kita lihat di dalam Yekeskel atau Yeskiel 11 ayat yang ke-19. Di dalam kitab Tenak di sana berbunyi, Wenatati lachem lev echad weruach kadasa eten bekir bekem wahasi roti lev haiben mip saram wenatati lachem lev basar. Kalau diterjemahkan di dalam kitab Indonesian Literal Translation dikatakan, aku akan memberikan kepada mereka satu hati dan aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu dan aku akan menyingkirkan kekerasan hati dari diri mereka dan akan memberikan kepada mereka hati yang taat. Di situ ditulis hati yang taat. Tetapi kalau kita mengacu kepada kitab berbahasa Ibrani tadi, di sana ditulisnya bukan hati yang taat, tetapi lev basar atau hati daging, saudara-saudara. Ya, di sana tadi berbunyi wenatati lachem lev echad weruach kadasa eten bekir bekem wahasiroti lev haeben mip saram wenatati lachem lev basar. Di sana menggunakan kata lev basar. Jadi istilah taat di dalam perspektif Ibrani tidak ada. Yang ada adalah lev basar atau hati daging. Hati daging itu hati yang lembut, hati yang bisa dibentuk. Jadi orang yang taat adalah orang yang memiliki hati yang mudah dibentuk, saudara-saudara. Kalau kita memiliki hati yang keras, memiliki prinsip bagus, tetapi kalau prinsipnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita pertahankan, itu artinya kita tidak taat. Orang yang taat adalah ketika ditegur firman, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, puji Tuhan, saya ditegur firman. Bukan malah marah, atau lebih mengeraskan hati, atau menganggap saya misalkan yang menyampaikan firman sedang memukuli saudara melalui mimbar ini. Tidak, ya. Jadi orang yang taat adalah orang yang memiliki hati daging, hati yang mudah dibentuk, hati yang lunak. Itu di dalam kitab Yekeskel. Yekeskel pasal 11 ayat yang ke-19. Sekarang kita kembali ke masalah ketaatan di dalam Bilangan pasal 20 ayat yang ke-24. Bilangan 20 ayat yang ke-24 di dalam kitab berbahasa Ibrani Tenak berbunyi, Yasef Aharon el Amawi kilo yavo el haaretz asyer natati livnai Yisrael al asyer meritem et pi limei merifa. Kalau diterjemahkan berbunyi demikian. Aharon akan dikumpulkan kepada leluhur bangsanya karena dia tidak boleh masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada Bani Israel karena kamu tidak taat atas firmanku di air Meriva. Kalau di dalam terjemahan Indonesian Literal Translation dikatakan tidak taat atas firmanku di air Meriva. Tetapi kalau di dalam perjanjian lama tadi berbahasa Ibrani ditulis meritem et pi. Artinya apa? Memberontak melawan mulutku. Ini orang yang tidak taat, saudara-saudara. Jadi diberitahu oleh Bapa Yahweh, tetapi dia tidak melaksanakan dengan baik. Memberontak melawan mulutku, kata firman Tuhan. Meritem et pi. Ya, itu Bilangan 20 ayat yang ke-24. Kemudian bagaimana dengan Ibrani 11 ayat yang ke-8? Ibrani 11 ayat yang ke-8 berbunyi mitok emunasiyet Abraham
behi karo letset el makom sehaya atit le kabel le nakala wehu yatsa mibli ladaat lean yelek. Ini kalau diterjemahkan di sini ditulisnya dengan iman ketika dipanggil keluar, Abraham taat untuk pergi ke tempat yang akan segera dia terima sebagai milik pusaka. Dan dia pergi dengan tidak mengetahui kemana dia pergi. Tetapi kalau di dalam kitab Brit Kadasa berbahasa Ibrani di sana menggunakan kata mitok imunasiat yang artinya karena iman. Nah imannya apa? Karena ada perintah Elohim, maka Abraham patuh. Jadi yang menjadi pertanyaannya ketika ada firman Tuhan datang kepada saudara, apakah saudara mematuhi firman itu? Ataukah saudara merasa, saya sudah dari dulu seperti ini kok. Apakah seperti itu? Atau kita menurut perintah Bapa Yahweh? Artinya kita mengimani karena adanya perintah Elohim di dalam kehidupan kita. Jadi Abraham mendengar perintah Elohim terlebih dahulu. Ya, Abraham mendengar perintah Elohim terlebih dahulu, baru dia lakukan. Karena itu di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Dan Yahweh berfirman kepada Abraham, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Lalu pergilah Abraham seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya, dan Lot pun pergi bersamanya. Dan Abraham berusia 75 tahun pada saat keberangkatannya dari Haran. Nah ini adalah sesuatu yang Yahweh perintahkan kepada Abraham. Pergi kamu keluar, disuruh keluar dari Haran. Dia diperintahkan untuk pergi sendirian. Dan Abraham menurut firman Yahweh, tetapi yang menjadi pertanyaannya kenapa ada kegagalan? Coba saudara bandingkan ayat 1 dengan ayat yang keempat. Ini ada perbedaan yang luar biasa. Ayat 1, Elohim menghendaki Abraham pergi sendiri. Ya, di sana dikatakan ayat 1, dan Yahweh berfirman kepada Abraham, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya Bapak Yahweh memerintahkan untuk Abraham pergi sendirian. Tapi ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya, dan Lot pun pergi bersamanya. Dan Abraham berusia 75 tahun pada saat keberangkatannya dari Haran. Jadi ayat 1 Elohim menghendaki Abraham pergi sendiri. Ayat 4 Abraham mengizinkan Lot ikut pergi. Akibatnya apa? Banyak masalah akibat kehadiran Lot bersama dengan Abraham. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita mau taat firman Tuhan, taatlah dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah istilahnya. Kalau kita sudah nyemplung di air, jangan tanggung-tanggung, mandi sekalian. Ya. Jadi ini merupakan satu contoh supaya kita harus taatnya mutlak. Kalau Tuhan bilang jangan begini, lakukan saja. Yang jelas kalau kita melakukan, Tuhan tidak pernah merugikan kita. Nah, contoh ketaatan karena mendengar. Matius 21, kita lihat Matius pasal yang ke-21.
ayat yang ke-28 sampai 31. Di sana dikatakan, dan bagaimanakah hal ini agaknya menurutmu? Seseorang mempunyai 2 anak, dan setelah datang kepada yang pertama dia berkata, hai anak, pergilah hari ini, bekerjalah dalam kebun anggurku. Dan seraya menanggapi dia berkata, aku tidak mau. Namun akhirnya dengan menyesal pergilah dia. Dan setelah datang kepada yang kedua dia mengatakan seperti itu juga. Dan seraya menanggapi dia berkata, saya Tuhan, tetapi dia tidak pergi. Siapakah dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka berkata kepadanya, yang pertama. Yeshua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Elohim. Kenapa yang dijadikan perumpamaan pemungut cukai dan pelacur? Karena mereka ketika bertobat, mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti anak-anak yang tadi dijadikan perumpamaan. Mari bekerja di kebun anggur. Wah, enggak mau. Tapi akhirnya mau melakukan. Yang satu dikatakan, bekerja ya di kebun anggurku. Ya Tuhan, saya mau, tapi tidak melaksanakan. Jadi di sini contoh ketaatan itu adalah karena mendengar. Jadi taat dalam perspektif Ibrani adalah karena kita mendengar. Jadi mendengar dulu, suara itu datang dari siapa, kemudian kita baru melakukannya. Kalau itu datang dari Bapa Yahweh, perintahnya baik, karena datang dari Tuhan, lakukan saja. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Nah, dari Matius 21 ayat 28 sampai 31, taat karena mendengar yang salah, ya. Ada orang yang melakukan karena mendengar yang salah. Seperti misalkan orang melakukan bom bunuh diri. Ini kan tidak masuk akal, saudara-saudara. Misalkan saya sebagai pemimpin, saya katakan, saudara-saudara, coba saudara mati bunuh diri karena saudara sudah ditunggu 72 bidadari misalkan. Nah kalau memang itu benar, kenapa saya sendiri tidak melakukannya? Kenapa suruh orang lain? Kan begitu. Jadi orang yang melakukan bom bunuh diri, membubarkan ibadah, ada kebencian terhadap orang lain, ini adalah taat karena mendengar yang salah. Atau bahkan menolak pribadi dan nama Yahweh. Ya. Ini seringkali dikatakan Yahweh tidak bisa disebut, Yod-He, Waw-He itu tidak ada yang bisa membunyikan. Lah kok aneh, orang Yahudi bisa bikin pesawat terbang, bisa membuat obat untuk merontokkan kanker, bahkan membuat kornea mata buatan. Masa membaca Yod-He, Waw-He saja tidak bisa? Nah ini kan tidak masuk akal. Tetapi kok ya didengar gitu loh. Yang kedua, taat dalam perspektif Ibrani, yaitu mendengar suara atau mendengar suara Elohim. Kol HL, ya, yang sering Pak Simeon katakan Kol HL, itu rema, suara Elohim. Bisa melalui pembacaan firman, bisa mendengarkan firman yang dibawakan dengan benar. Itu adalah sesuatu yang harus kita taati. Jadi yang terakhir kesimpulannya, yang pertama, taat dan tunduk dan melakukan jika dasarnya firman Elohim. Tidak karena ikut-ikutan atau takut di bawah tekanan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pada malam hari ini dalam ibadah RF Sabat bisa mendengarkan firman ini, bukan karena ikut-ikutan atau takut di bawah tekanan, tetapi karena dasarnya firman Elohim, maka itulah yang disebut dengan taat dalam perspektif Ibrani. Yang kedua, biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kita ke gereja bukan karena kebiasaan, sehingga tidak mengerti firman,
sehingga cuma seperti orang berorganisasi saja. Berapa banyak orang pergi ke gereja ketika ditanya tentang kebenaran, tidak bisa menjawab, saudara-saudara. Ya, ini sangat ironis. Yang ketiga, siap menerima perubahan jika sasarannya pada kebenaran. Tentu kita siap untuk dicemooh karena kebenaran. Ya. Saudara berani masuk ke gereja ini saja, saya sudah angkat 2 jempol. Karena saudara pasti dibully, dikatakan masuk ke gereja sesat. Tetapi kalau ditanya di mana sesatnya, mereka tidak mampu memberikan jawaban yang pasti. Oleh karena itulah, maka ketika Bapak Ibu saudara sekalian mendapatkan video tentang sanggahan nama Bapa, saya mengharapkan dipelajari supaya ketika orang tanya kita bisa menjawab dengan baik. Ini saja firman yang saya sampaikan. Biarlah kita belajar untuk taat dalam perspektif Ibrani. Artinya kita taat karena firman yang mengajar untuk kita taat kepada Dia. Amin buat firman Tuhan. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Besem Yeshua Hamasya Beruah HaKodes. Engkau yang mengajar kepada kami untuk kami belajar taat dalam perspektif Ibrani. Artinya kami taat ada dasarnya, yaitu dasarnya adalah firman Elohim. Bukan karena ikut-ikutan atau takut di bawah tekanan. Kami belajar untuk membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa. Kami ke gereja bukan karena kebiasaan atau cuma berorganisasi gereja, tetapi karena kebenaran firman-Mu. Karena itu kami siap untuk adanya perubahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Buat mereka taat sesuai dengan kebenaran firman, sehingga mereka tidak akan mudah diombang-ambingkan angin pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu itu tetap menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam kami istirahat, supaya kami dapat beristirahat dengan tenang, dijauhkan dari orang jahat, kuasa setan maupun kecelakaan apapun yang akan terjadi di sepanjang kami beristirahat malam, supaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh weyish mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Hamasya Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua Hamasya datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan
Amin. Selamat malam sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati.